memang kalau misalnya keadaannya sekarang yang harus ditangani lebih cepat, dengan cepat adalah penanganan COVID, ya kita menangani COVID. Toh pun haji, kegiatan haji di-hold kan. Kita melakukan prioritas, nggak mungkin hal yang nggak bisa dilakukan tetap dikerjain kan. Kayak gitu sih. Mungkin sebenarnya bisa dibilang efektif sih. Cuman untuk yang kasus yang di mana tadi di daerah mungkin karena aku kurang tahu juga ya gitu kondisinya di sana juga sebenarnya zonanya apa, terus jika dibandingkan dengan populasi di daerah tersebut itu sebenarnya cukup atau kurang kan itu aku nggak kurang tahu nih. Mungkin kalau misalnya emang ternyata kurang ya mungkin dari pemerintah daerah tersebut perlu nih maksudnya mengeluarkan kebijakan baru di luar kebijakan dari pemerintah pusat. Dari teman-teman banyak yang bertukar pikiran lah dari teman di sini, terus teman-teman di sini pekerjaannya juga ada yang sulit, ada yang susah. Kita tanyakan ke bidan yang lebih profesional. Kita tahu itu dari tahun ke tahun alhamdulillah pelayanan kita sudah lebih baik. Artinya mohon maaf mungkin sekarang diflorkan saja ya, terutama untuk yang kami pegang itu adalah apotek. Dulu apotek di Kebumen itu kita tidak jarang menemukan apoteker berada standby di apotek. Nah sekarang lebih banyak ketika kita kunjungi, kita sidak, mereka banyak yang sudah ada di apotek. Dan ketika tidak ada apotekernya itu minimal ada asisten apoteker. Jelas beda banget. Yang dulu mungkin nggak ada yang namanya protokol kesehatan, maksudnya ada tapi tidak segencar sekarang ya. Nah sekarang yang dulunya belum ada screening cuman untuk pasien misal geriatri aja, sekarang ditingkatin lagi. Jadi semua yang masuk ke pengunjung-pengunjung yang masuk ke rumah sakit di screening semuanya, dari pegawai pun di screening. Jadi untuk masalah protokol kesehatan benar-benar beda dari yang sebelum pandemi COVID sampai yang udah pandemi COVID itu udah beda banget. Jadi benar-benar harus dijaga demi kebaikan bersama. Pada prinsipnya kalau kami di Puskesmas adalah lebih banyak ke bidang pencegahan, di mana kita berharap kalau pencegahannya bagus, insya Allah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menjaga kesehatannya itu bisa diminimalisir. Jadi tidak terlalu banyak orang yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang dimana saat sekarang tuh banyak orang kena COVID tapi nggak bisa masuk rumah sakit. Oke, kalau untuk saat ini ya kebetulan sudah ada beberapa rumah sakit yang memang membuka pelayanan okupasi terapi juga. Jadi tidak hanya di Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen, tapi di sini yang mungkin memang karena terkendala adanya BPJS ya, jadi mungkin orang-orang di sini mencarinya yang memang memiliki BPJS. Jadi misal mereka akan lari ke Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen atau rumah sakit yang memang memberikan jaminan BPJS. Jadi untuk mempermudah pasien-pasien yang memang memerlukan. Kalau beban kerja berlebih saya rasa enggak sih, sesuai dengan beban kerja pada umumnya. Kan kalau yang untuk balita itu yang dari setelah imunisasi selesai itu biasanya jarang datang ke posyandu. Lebih ke tantangan karena lagi ada pandemi sih gitu, jadi mungkin banyak tantangan untuk petugas kesehatan, nakes untuk melayani kesehatan gitu, kesehatan masyarakat di kondisi pandemi ini COVID. Saya lebih banyak sukanya daripada dukanya, karena kalau duka cepat hilang, kalau sukanya itu kayaknya setiap hari sempat terus. Sekarang banyak suka, dulu sih nggak ada uang, nggak ada apa, terus
baru-baru ini kan ada itu untuk honor ya nggak seberapa. Mungkin kalau pas pasien penuh mungkin ya, kan di sini kan yang jaga cuma 2 orang, sedangkan di sini bednya fullnya itu cuma ada 4. Bahkan kita sempat pernah menerima sampai 5 pasien. Gimana caranya yuk kita bantu sama-sama keluar dari pandemi ini dengan cara yang bisa kita lakukan gitu, dengan apa yang bisa mungkin kalian buat kegiatan atau kalian buat gerakan nasional, gerakan online gitu misalnya, atau apapun, atau kayak sesimpel sharing di Instastory tentang apa yang kalian tahu gitu. Menurut aku itu tetap it counts gitu loh, it counts and it matters gitu. Semoga itu bisa bantu banyak orang ya. Karena memang sudah jadi pilihan ya, walaupun memang nantinya ada dukanya, tapi setidaknya duka tersebut bisa dijadikan sebuah motivasi agar kesehatan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Marilah kita dukung program kesehatan pemerintah yang kesehatan, apalagi saat ini pandemi COVID. Marilah kita dukung, semua itu juga untuk kita semua, kesehatan kita semua. Janganlah takut, zaman sekarang itu nggak ada yang perlu didakutin, kita juga butuh sehat untuk kedepannya. Mungkin begitu. Kalau memang kita mau hentikan pandemi ini, kita harus kerjasama benar-benar kerjasama gotong royong gitu loh, literally. Dari 80%-nya ini harus mau sadar diri untuk nggak membatasi kumpul-kumpul, dan kalau pun memang terkena gejala, segera lapor, segera lakukan isolasi mandiri, kontak tracing, dan juga pakai masker. Walaupun kesannya sederhana ya, cuman masking works gitu loh. Jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Yang kedua, jangan percaya hoax-hoax yang beredar. Nggak semua yang kalian dengar, kalian baca itu sepenuhnya benar. Jadi harus kita cari ilmu yang benar-benar biar nggak termakan oleh hoax. Yang ketiga, kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk vaksin, ayo kita vaksin COVID biar kita bisa memerangi pandemi ini. Sekarang kondisinya sedang tidak baik, Indonesia tidak baik. Jadi mari kita bersama-sama saling membuka pikiran kita terhadap kesehatan yang lebih baik lagi untuk Indonesia.